Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didengar oleh para sahabat mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barusan ada malaikat Jibril datang kepadaku dan mengucapkan, celaka dan rugilah orang-orang yang ketika mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-musyahidin wal mustami'in rahimakumullah. Marilah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, jadikanlah cita-cita kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Siapakah mereka? Yang pertama adalah mereka yang merubah persepsinya bahwa bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan selainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang spesial, di mana di dalamnya Allah mencurahkan beribu-ribu pahala yang tak terhitung. Maka selayaknya kita sebagai umat muslim menyambut bulan Ramadan dengan penuh bahagia, bersuka cita dengan kedatangannya. Makanya ada istilah tarhib Ramadan. Kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Karena ketika kita menyambut bulan Ramadan, insya Allah Ramadan akan terasa lebih nikmat. Kita jalani puasa dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, maka hendaknya mereka berbahagia dengan itu. Karena itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dunia yang dicari manusia, harta yang dikumpulkan manusia, jabatan yang diperebutkan manusia, itu tidak lebih baik kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang termasuk golongan orang-orang yang beruntung berada di bulan Ramadan adalah mereka yang punya tekad lebih untuk mengambil semua pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan, memperbanyak amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membukakan semua pintu-pintu surga. Imam Nawawi menafsirkan pintu-pintu surga yang Allah buka itu adalah melipat gandakan semua pahala amalan kebaikan. Maka tidak heran ketika Jabir bin Abdullah berkata, jadilah pribadi yang berbeda ketika berada di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka kita tekadkan, kita azamkan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah mereka yang termasuk orang-orang yang beruntung berada di bulan Ramadan adalah mereka yang senantiasa berintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Berapa amalan-amalan yang diterima ketika berada di bulan Ramadan? Berapa banyak dosa-dosa yang sudah diampuni? Karena pada hakikatnya seorang muslim yang baik, seorang muslim yang keren kriterianya adalah ketika meyakini bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ramadan bulan ini harus lebih baik dari Ramadan yang lainnya yang telah berlalu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena kata Rasul, "Man kana yaumuhu sawa'un min amsihi
hadhihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Samanya aja rugi. Masya Allah. Hadirin shaimin was shaimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, mereka yang termasuk golongan-golongan yang beruntung berada di bulan Ramadan adalah yang senantiasa berharap segala amalan yang ia perbuat dari sahur sampai menjelang berbuka di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita analogikan bulan Ramadan itu seperti kita meniup balon. Dari pagi sampai sore kita tiup sampai penuh dengan udara si balon tersebut, itu seolah-olah kita mendapatkan pahala sebanyak itu. Maka hindarkanlah dari jarum-jarum dan duri-duri yang bisa membuat balon tersebut meletus sehingga tidak terdapat pahala sedikit pun yang kita raih di bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu fi min siyamihi illal ju' wal adash, gitu. Maka di akhir kata, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang amalan-amalannya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus introspeksi diri sehingga kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang beruntung berada di bulan Ramadan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang beruntung berada di bulan Ramadan ini. Ya Allah, terimalah amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dari Ramadan sebelumnya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami dan para murid-murid kami. Semoga apa yang kita cita-citakan tadi bisa menjadikan motivasi buat kita untuk terus menambah amalan-amalan di bulan Ramadan yang insya Allah kita akan lewati selama 30 hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.